Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin saimin saimat, qaimin qaimat yang berbahagia. Ramadan bukan hanya membawa kenangan yang indah, akan tetapi membawa keistimewaan bagi kita. Dosa-dosa kita 1 tahun di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah, insya Allah. Amalan-amalan yang sifatnya sunnah diupah oleh Allah dengan pahala wajib. Amalan-amalan yang sifatnya wajib dilipat gandakan pahalanya. Ramadan juga disebut-sebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita semuanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Satu di antaranya adalah Al-Karim, artinya yang maha mulia. Di bulan Ramadan, Allah Al-Karim menurunkan Al-Quran. Al-Quran juga disebut-sebut Al-Karim, yang mulia. Allah menurunkan Al-Quran itu melalui perantara seorang malaikat namanya Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dalam Al-Quran itu juga disebut-sebut Allah dengan Malakun Karim, seorang malaikat yang mulia. Oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, Al-Quran disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam Al-Quran disebut-sebut Allah dengan Rasulun Karim, seorang Rasul yang mulia. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Al-Karim menurunkan Al-Quran Al-Karim melalui perantara seorang malaikat yang Al-Karim, disampaikan kepada seorang Rasul Nabi Muhammad Al-Karim. Hadirin rahimakumullah, kita semuanya juga tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tepatnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau dalam terjemah Al-Quran diartikan malam kemuliaan, Al-Karim juga. Di sana Lailatul Qadar diberi label oleh Allah dengan sebutan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu setara dengan 83,3. Artinya apa? Kalau dalam umur kita, seumur hidup kita itu mendapatkan sekali saja Lailatul Qadar dalam beribadah kepada Allah, itu persasat umur kita bertambah 83 tahun.
Dan siapa saja yang mendapatkan sekali saja dalam umurnya Lailatul Qadar beribadah, tanda-tanda bahwa Allah menghendaki dia kebaikan. Kalau dalam seumur hidup kita menemukan Lailatul Qadar 10 kali, artinya kita mendapatkan tambahan umur berkisar 830 kali. Artinya apa? Memang umur umat Muhammad pendek-pendek, berkisar 63 tahun. Akan tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada umat ini dengan hadirnya Lailatul Qadar. Maka dengan Lailatul Qadar itu umur umat Muhammad bisa setara dengan umat-umat terdahulu. Itu diantara keistimewaan Lailatul Qadar. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini disampaikan kepada umatnya. Umatnya yang mau menerima dengan qabulan hasanan, penerimaan yang baik, mau memuliakannya, mengagungkannya, berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk memahami ayat demi ayat, mengamalkannya, membelanya, menguatkannya, sehingga dia mendapatkan titel Al-Mahir, orang yang ahli di bidang Al-Quran. Nabi mengatakan Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli di bidang Al-Quran itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama rombongan orang-orang yang al-kiram, yang mulia-mulia, al-bararah, yang baik-baik. Jadi singkatnya hadirin, siapa yang memuliakan Al-Quran, membela Al-Quran, menguatkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, Allah akan memuliakan dia, Allah akan membela dia, Allah akan mencintai dia. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan istimewa. Keistimewaannya itu bergantung juga pada kita. Kedatangan bulan Ramadan bagi non-muslim ini tidak ada apa-apanya. Paling mereka nebeng keberkahan Al-Quran dengan jualan. Bagi kaum muslimin yang iman Islamnya masih lemah, kedatangan Ramadan itu menjadi beban. Ramadan lagi, jadi beban. Tapi bagi orang-orang yang iman Islamnya kuat, kedatangan Ramadan itu sangat ditunggu-tunggu dan sangat dirindukan. 1 tahun yang lalu hadirin, orang-orang Islam itu menunggu-nunggu minta datangnya bulan Ramadan. Tepatnya pada saat bulan Ramadan tahun lalu, setelah kita selesai melaksanakan puasa 1 bulan, kemudian qiyamul lail 1 bulan penuh, kemudian terlibat dalam ibadah-ibadah sosial, buka bersama, sahur bersama, santunan anak yatim, membagi-bagikan sembako, ada nasi berkah dan seterusnya. Setelah selesai 1 bulan, Allah memberikan bonus hadiah kepada kita. Hadiahnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri ini hadirin istimewa. Biasanya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah dan beribadah. Tapi khusus untuk Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Allah melarang hamba-hambanya berpuasa. Istimewa sekali. Bahkan seandainya kita nekat puasa di Hari Raya Idul Fitri, ini kita berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita mendapatkan hadiah Idul Fitri, kita juga masih mendapatkan hadiah dari keluarga, datang dari kawan-kawan, datang dari pemerintah, datang dari kantor-kantor. Namanya apa? THR.
Maka lengkaplah hadirin, setelah kita menjalani puasa 1 bulan penuh, kita mendapatkan hadiah-hadiah yang besar. Lengkaplah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pada ngangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, panjangkan umur kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Gitu kan dulu 1 tahun yang lalu kita minta kepada Allah seperti itu. Kemudian benar-benar kita ditakdirkan berada di bulan Ramadan tahun ini. Maka saya ucapkan selamat mendulang sebanyak-banyaknya amal soleh demi untuk mengkoleksi pahala-pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan Ramadan, di samping setelah kita menceritakan keenaan, keindahan, keistimewaan Ramadan, sekarang pahitnya. Nabi mewanti-wanti, berpesan kepada kita. Nabi bersabda, rubba sha'imin atau kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang menjalani puasa, akan tetapi dari puasanya dia tidak dapat apa-apa. Seharusnya dia mendapatkan ampunan, tapi tidak dapat. Seharusnya dia mendapatkan pahala, tapi dia tidak dapat. Yang dia dapat hanya berlapar-lapar dan berdahaga saja. Dan betapa banyak orang-orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, akan tetapi dari sholat tarawihnya dia juga tidak dapat apa-apa, kecuali hanya bermelek-melek saja, begadang saja. Hadirin, kenapa itu terjadi? Jawabnya singkat, pelanggaran. Ramadan dijadikan indah, istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia bukan menerima, tapi malah merusaknya. Pelanggaran itu ada kelas pelanggaran besar dan pelanggaran yang ringan. Ada pelanggaran itu yang merusak fisik puasa sekaligus pahala puasa. Akan tetapi ada juga yang hanya merusak pahalanya saja, fisik puasanya tidak batal. Pelanggaran yang pertama yang paling tinggi itu adalah kumpul bersama istri di siang hari bulan Ramadan. Pelanggaran ini sangat berat karena hukumannya itu kita harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Sekali saja lubang batal, padahal hampir selesai. Oleh itu kita harus mengulang lagi 2 bulan berturut-turut. Hampir selesai lubang lagi, kita harus mengganti lagi 2 bulan berturut-turut. Mengapa pelanggaran ini dihukum berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena kebangetan. Allah memang melarang kita kumpul sama istri di siang hari, tapi malamnya kan boleh. Malamnya boleh. Loh, untuk mengantisipasi jangan sampai melanggar siang hari, yang malamnya kita lakukan 2 kali 3 kali, biar kelepek-kelepek nanti siangnya nggak bisa apa-apa. Itu bisa diatasi seperti itu. Hadirin, lalu siapa yang harus menjalani hukuman itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah bapak? Apakah istri? Atau kedua-duanya? Menurut para ulama, yang harus menjalani puasa 2 bulan berturut-turut ini adalah bapak-bapak, bukan istri. Kenapa? Karena kunci terjadinya pelanggaran itu bapak-bapak. Sebab bapak-bapak itu kalau tidak mau, itu diapain aja, dirayu seperti apa, itu nggak akan terjadi. Tapi beda kalau ibu, itu seandainya diajak kemudian nggak mau, itu dikeret bapak nanti akan nyerah. Biasanya ibu-ibu seperti itu.
Jadi sekali lagi, karena kunci terjadinya pelanggaran itu adalah di bapak-bapak. Dan secara khilqah kejadian, istri kita itu tidak dicipta Allah untuk menjalani hukuman seberat itu, puasa 2 bulan berturut-turut, padahal sama-sama merasakan pelanggaran itu. Mengapa hadirin? Karena ibu-ibu itu setiap bulannya itu punya jatah menstruasi sekitar 1 minggu. Nah, dari mana ibu-ibu bisa menjalani puasa 2 bulan berturut-turut? Maka saya setuju bahwa yang harus menjalani hukuman puasa 2 bulan berturut-turut adalah ibu-ibu. Dan ini tidak bisa diganti dengan fidyah. Tidak bisa diganti dengan fidyah. Harus dijalani berpuasa. Sebab fidyah itu hanya diperuntukkan orang yang sudah tidak mampu. Yang kedua, pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti makan minum. Makan minum sedikit banyak sama batalnya, merusak fisik dan pahala puasa. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa itu makan sebanyak-banyaknya, maka kalau lupa kami persilahkan untuk tambah sampai sekenyang-kenyangnya. Tapi syaratnya begitu ingat stop, berhenti, kumur-kumur, kemudian melanjutkan puasanya dan ucapkan alhamdulillah. Ini namanya rizki nomor. Hadirin rahimakumullah, kalau puasa siang-siang buka-buka kulkas menu, padahal sedang kering-keringnya tenggorokan, nengok kiri kanan nggak ada apa-apa, nggak ada orang, kemudian ngambil air 1 gelas dibuat kumur-kumur. Tapi ngambil air 1 gelas buat kumur-kumur, yang keluar tinggal setengah gelas, yang setengah gelas kemana? Ketelen. Ini batal puasanya, batal pahala puasanya, dan juga batal fisik puasanya. Dari belakang ibunya batuk-batuk. Pak yang masang CCTV di atas itu bapak sendiri loh. Bapaknya kemudian, maaf saya nggak kuat. Hadirin rahimakumullah, kalau di dalam YouTube itu ada pertanyaan, Pak Yai, kalau saya di puasa itu lemes banget, kemudian saya pagi tidur, siang tidur, sore tidur, ini bisa batal nggak puasanya? Yaitu menjawab, kalau tidurnya normal, duduk sambil tidur, atau tidurnya miring kiri, atau tidurnya miring kanan, atau tidurnya tengkurap, itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya itu telentang, batal. Mengapa? Karena memang seandainya kalau kita tidur susah banget, kemudian ngambil pil tidur kecil itu, dan kita telan, itu batal walaupun kecil. Apalagi nelentang. Jadi singkatnya, nelen apa saja kalau tidur ini merusak, membatalkan puasa kita. Terus ada lagi hal-hal yang menjadikan fisik puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya batal. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran ini ada kaitannya dengan pikiran kita dan hati kita, dan didukung dengan mulut kita, mata kita, dan pendengaran kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak sanggup menjauhi ucapan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Singkatnya seperti itu. Puasa kok ada orang suudzon, maling itu, padahal lewat di sisinya saja. Kemudian puasa-puasa istrinya dimaki-maki, anaknya dimarah-marahi. Ini semuanya membatalkan pahala puasa. Remaja itu puasa yang ditonton ya di YouTube aja, gambarnya gambar porno, dan pikirannya sur. Ini membatalkan pahala puasa.
Walaupun pikirannya tidak ngeres, nonton seperti itu membatalkan pahala puasa. Maka kalau puasa tinggalkan HP itu. Apalagi politikus muda melihat di YouTube kaget ya, ternyata dia PKI, ternyata dia benci terhadap Islam, ternyata dia kejam, ternyata dia antek Cina dan seterusnya. Langsung disebarluaskan ke WA grup dia. Hadirin, ini juga membatalkan pahala puasa, merusak keindahan puasa. Kalau yang kita sebarluaskan itu menyangkut nama baik seseorang, dan memang dia itu jahat seperti itu, memang kejam seperti itu artinya kita terlibat dalam urusan dosa ghibah. Ghibah itu dalam Al-Quran disebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaranya sendiri, yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Daging yang sudah menjadi bangkai itu kan bau. Jadi kalau sudah bau itu seharusnya bukan dibawa kemana-mana, akan tetapi dikubur biar baunya tidak kemana-mana. Itulah dosa ghibah itu seperti itu. Dan kalau yang kita sebarluaskan itu menyangkut nama baik seseorang dan tidak nyata, nah itu kita terlibat dalam dosa fitnah. Kedua-duanya, baik ghibah maupun fitnah, itu para ulama sepakat bahwa ini adalah dosa yang menenggelamkan, termasuk muhlikat, dosa yang membinasakan. Bagaimana tidak? Dimana pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita nanti di hari kiamat, itu kita dipanggil satu persatu menghadap peradilan Allah. Lalu kemudian Allah membuka file amal kita masing-masing, dihitung-hitung, kemudian kelihatan bahwa yang dominan adalah amal soleh. Wah, seneng, wah aku termasuk penghuni surga ini. Tiba-tiba berdatangan orang yang pernah kita ghibah, orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita caci maki, orang yang pernah kita hina, orang yang pernah kita pukuli, orang yang pernah kita rampas hartanya, berdatangan menuntut kita di hadapan Allah. Dan putusan Allah jelas bahwa diadakanlah mentransfer amal. Kita akan mentransfer pahala amal soleh kita, puasa kita, pahala sedekah kita, qiyamul lail kita, sholat kita, ditransfer kepada korban yang pernah kita hina, yang pernah kita ghibah, yang pernah kita fitnah. Sementara korban akan mentransfer dosa-dosanya kepada kita. Nah, kalau sudah seperti itu, rugilah kita, binasalah kita, bangkrutlah kita. Dan ini adalah keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Hadis itu disebut dengan hadis al-muflis, hadis orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Maka berhenti dari menyebarluaskan kejelekan orang lain. Kelihatannya, waduh, kita puas, berhasil membongkar borok-borok mereka, wah kita puas, padahal hakikatnya kita rugi. Nanti di akhirat kita tenggelam, bahkan kita menolong dia, rugi kan? Maka sebaiknya kita mencontoh saja. Seorang kiai itu dilapori oleh santrinya, Mbah Yai itu di sana di kampung sebelah itu diomong, dimaki-maki, dicaci maki, dihina dan seterusnya. Bagaimana jawaban dia itu? Dengan tenang sekali dia berkata, aku dan dia itu akan mati, dan aku dengan dia itu akan dihisab.
Itulah yang harus kita contoh. Kalau sudah dihisab seperti itu, ya itu keputusan Allah, kita akan mentransfer pahala amal-amal soleh kita kepada dia, sementara dia akan mentransfer dosa-dosanya kepada kita. Kalau kita pihak yang digunjing, pihak yang difitnah, kita akan mendapatkan transfer pahala amal soleh dari pelaku, sementara dosa-dosa kita pindah kepada dia. Itulah yang bisa kita sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.